Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ragil Zulana Adifa dengan NIM F1B020047. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi sistem informasi dengan studi kasus tingkat kepuasan pengguna LDIRU. Presentasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Ali Rohman, MSI. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi merupakan penilaian yang objektif untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah tercapai. Apakah kegiatan tersebut sudah mencapai hasil sesuai dengan rencana atau belum, yang kemudian hasil penilaian tersebut digunakan sebagai panduan untuk menentukan langkah selanjutnya. Kemudian, sistem informasi merupakan sekumpulan subsistem yang mengolah data menjadi informasi dalam suatu organisasi yang menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam bentuk laporan yang merupakan kombinasi dari pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi sistem informasi adalah sebuah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana suatu sistem informasi atau sekumpulan subsistem yang berusaha mengolah data menjadi informasi guna pengambilan keputusan dalam organisasi bekerja, apakah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem informasi dalam suatu organisasi adalah End User Computing Satisfaction atau EUCS yang dikemukakan oleh Doll dan Torzadeh. EUCS adalah proses evaluasi secara keseluruhan berdasarkan penilaian dari pengguna sistem informasi dengan pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut, serta merupakan metode untuk mengukur tingkat kepuasan dari pengguna sistem informasi dengan membandingkan antara harapan dengan kenyataan. Evaluasi dengan model ini lebih menekankan pada kepuasan pengguna sistem informasi terhadap aspek teknologi dengan menilai isi konten, keakuratan, format, waktu atau timeless, dan kemudahan penggunaan sistem. Yang pertama yaitu isi atau konten, mengukur kepuasan pengguna yang ditinjau dari sisi suatu sistem informasi. Dimensi ini juga mengukur apakah sistem menghasilkan informasi yang sesuai dengan pengguna atau tidak. Yang kedua yaitu keakuratan. Keakuratan mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data ketika sistem menerima input, kemudian mengolahnya menjadi sistem informasi. Dimensi ini diukur dengan melihat seberapa sering sistem menghasilkan output yang salah ketika mengolah input, serta dapat dilihat seberapa sering sistem informasi terjadi error atau kesalahan dalam pengolahan data. Yang ketiga yaitu format. Mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan estetika antarmuka sistem. Format laporan atau informasi yang dihasilkan apakah menarik dan memudahkan pengguna ketika menggunakan sistem. Yang keempat yaitu kemudahan. Kemudahan mengukur kepuasan pengguna dari sisi kemudahan pengguna atau user friendly dalam menggunakan sistem informasi dan kemudahan dalam mencari informasi yang diperlukan. Yang kelima yaitu timeless, mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan pengguna. Berikut akan saya jelaskan mengenai tingkat kepuasan pengguna LDIRU Universitas Jenderal Sudirman. Hasil survei tersebut berhasil diisi oleh 68 responden, di mana dari 68 responden tersebut hanya 48 yang mengisi dengan nama atau inisial dan yang lainnya tidak mengisi nama. Responden tersebut berjumlah 75% perempuan atau 51 responden dan 25% lainnya atau 17 responden berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya yaitu data fakultas responden. Sebagian besar dari survei tersebut diisi dari responden yang berasal dari FISIP yang berjumlah 67,6% atau 46 responden. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 8,8% atau 6 responden. Kemudian dari Pertanian ada 4 responden atau 5,9%. Dari Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIKES ada 4 responden atau 5,9%. Dari FPIK ada 3 responden atau 4,4%.
Kemudian dari Fakultas Peternakan ada 2 responden atau 2,9%, dan dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas MIPA hanya berjumlah 1 responden atau 1,5%. Tahun masuk responden sebagian besar itu berasal dari angkatan 2020, yaitu sebanyak 66,2% atau 45 responden. Kemudian dari angkatan 2022 ada 9 responden atau 13,2%, dan dari angkatan 2021 dan 2019 itu jumlahnya sama, yaitu 7 responden atau 10,3%. Jenjang responden yang mengisi survei tersebut semuanya berasal dari jenjang S1. Kuesioner tersebut dibagi menjadi beberapa section. Section yang pertama yaitu section kebermanfaatan. Tingkatan atau coding angka yang digunakan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu 1 sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, ketiga netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Pada section pertama yaitu kebermanfaatan dengan pertanyaannya, LDIRU bermanfaat dalam menunjang perkuliahan. Survei ini menghasilkan 3 responden menjawab netral, kemudian 34 atau 50% menjawab setuju, dan 31 responden atau 45,6% menjawab dengan sangat setuju. Pernyataan kedua yaitu LDIRU bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dalam pencarian informasi perkuliahan. Sebagian besar responden mengisi dengan sangat setuju, yaitu sebanyak 43 responden atau 63,2%. Kemudian sangat setuju sebanyak 13 responden atau 19,1%. 10 responden atau 14,7% menjawab netral, dan 2 responden atau 2,9% menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan yang ketiga dalam section 1 yaitu LDIRU bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dalam pencarian informasi perkuliahan. Sebanyak 35 responden atau 51,5% menjawab setuju, kemudian 15 responden atau 22,1% menjawab netral, kemudian 14 responden menjawab sangat setuju, dan 4 responden menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan yang keempat yaitu LDIRU bermanfaat dalam penyediaan informasi terkait perkuliahan. Sebanyak 33 responden menjawab setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian sangat setuju ada 19 responden, 12 responden menjawab netral, dan 4 responden menjawab tidak setuju pernyataan tersebut. Pernyataan terakhir dalam section yang pertama yaitu secara keseluruhan LDIRU bermanfaat dalam kegiatan perkuliahan. Sebanyak 41 responden menjawab setuju, 18 responden sangat setuju, dan 9 responden netral dengan pernyataan tersebut. Section yang kedua dalam survei ini yaitu kemudahan, dengan 5 pernyataan. Pernyataan yang pertama yaitu LDIRU dapat memudahkan dalam mencari informasi perkuliahan. Sebanyak 37 responden menjawab setuju dan pernyataan tersebut, kemudian 14 responden menjawab sangat setuju dan netral, dan 3 responden menjawab tidak setuju. Pernyataan kedua, fitur-fitur yang ada di dalam LDIRU jelas dan mudah dipahami. Sebanyak 42 responden setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian 15 responden netral, 9 responden sangat setuju, dan 2 responden lainnya tidak setuju. Pernyataan yang ketiga yaitu LDIRU dapat diakses kapan saja. Yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut ada 30 responden, kemudian tidak sangat setuju ada 24 responden, netral 10 responden, dan tidak setuju 4 responden. Pernyataan yang keempat yaitu LDIRU mudah diakses dengan perangkat apapun. Sebanyak 32 responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian 28 responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut, 6 responden netral, dan 2 responden tidak setuju. Pernyataan terakhir yaitu secara keseluruhan penggunaan LDIRU merupakan hal yang mudah. 40 responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian 18 responden sangat setuju, 9 responden netral, dan 1 responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Section yang ketiga yaitu isi atau konten. Pernyataan pertama dalam section ini yaitu informasi yang disediakan oleh LDIRU sudah tepat sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebanyak 36 responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian
16 responden netral, 13 responden sangat setuju, dan 3 responden lainnya tidak setuju. Pernyataan kedua, informasi yang dihasilkan oleh Eldiru membantu Anda dalam kegiatan perkuliahan. Yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut ada 41 responden, sangat setuju ada 18 responden, dan 9 responden lainnya menyatakan netral dalam pernyataan tersebut. Pernyataan yang ketiga yaitu notifikasi yang diberikan oleh Eldiru sudah tepat sesuai dengan kebutuhan Anda. Dalam pernyataan ini ada 34 responden yang menyatakan setuju, 21 responden menyatakan netral, 7 responden tidak setuju, 5 responden sangat setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju. Lalu pernyataan berikutnya, notifikasi yang diberikan oleh Eldiru sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan Anda. Di pernyataan ini ada 28 responden yang menyatakan setuju, kemudian 26 responden netral, 6 responden menyatakan sangat setuju dan tidak setuju, dan 2 responden sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan yang terakhir yaitu notifikasi yang dihasilkan Eldiru membantu Anda dalam kegiatan perkuliahan. Sebanyak 38 responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, 19 responden netral, 5 responden sangat setuju dan tidak setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Selanjutnya memasuki section keempat yaitu akurasi dengan 4 pernyataan di dalamnya. Pernyataan yang pertama yaitu hasil output pada layar Eldiru telah sesuai dengan apa yang Anda perintahkan. Sebanyak 44 responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian 12 responden sangat setuju, 11 responden netral, dan 1 responden tidak setuju. Pernyataan kedua yaitu informasi yang dihasilkan Eldiru sangat akurat. Sebanyak 33 responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian 23 netral, 10 responden sangat setuju, dan 2 responden tidak setuju. Pernyataan yang ketiga yaitu Eldiru jarang terjadi error ketika Anda menggunakannya. Sebanyak 22 responden menyatakan netral dengan pernyataan tersebut, kemudian 19 responden menyatakan tidak setuju, 17 responden setuju, 5 responden menyatakan sangat setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan yang terakhir yaitu keakuratan informasi dan notifikasi yang disediakan oleh Eldiru sangat memuaskan. Sebanyak 31 responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian 24 responden netral, 6 responden menyatakan sangat setuju dan tidak setuju, dan 1 responden menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian section yang kelima dalam survei ini yaitu format. Di dalam section format juga terdapat 4 pernyataan seperti section sebelumnya, di mana pernyataan yang pertama yaitu tampilan antarmuka Eldiru membuat Anda lebih cepat dalam melakukan penginputan. Sebanyak 36 responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian 20 responden netral, 7 responden sangat setuju, dan 5 responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan yang kedua yaitu Eldiru dalam menampilkan informasi sangat baik formatnya. Dalam pernyataan ini menghasilkan 36 responden menjawab setuju, 22 responden menjawab netral, 8 responden sangat setuju, dan 2 responden tidak setuju. Lalu pernyataan yang ketiga yaitu format informasi yang dihasilkan Eldiru mudah dimengerti. 36 responden menjawab setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian 17 responden netral, 12 responden sangat setuju, dan 3 responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dan yang pernyataan terakhir yaitu format notifikasi yang dihasilkan Eldiru mudah dimengerti. 29 responden menjawab setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian 22 responden menjawab netral, 13 responden menjawab sangat setuju, dan 4 responden tidak setuju. Kemudian section ke-6 yaitu kemudahan penggunaan. Dalam section ini pernyataan yang pertama yaitu Eldiru telah dirancang supaya sangat ramah terhadap pengguna atau user friendly. Responden menjawab 33 dengan setuju, kemudian 13 responden netral, 19 responden sangat setuju, dan 3 responden menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan yang kedua yaitu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari Eldiru.
sebanyak 37 responden menjawab setuju, kemudian 23 responden menjawab sangat setuju, 7 responden netral, dan 1 responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian pernyataan selanjutnya yaitu sangat mudah untuk mengoperasikan LD-Room. Dalam pernyataan ini terdapat 36 responden yang menjawab setuju, kemudian 23 responden sangat setuju, dan 19 responden menjawab netral. Pernyataan yang terakhir yaitu sangat mudah dalam berinteraksi atau berdiskusi di LD-Room. Sebanyak 33 responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian 17 responden netral, 10 responden sangat setuju, 7 responden tidak setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Section yang ketujuh yaitu timeless atau ketepatan waktu. Dalam section ini pernyataan yang pertama yaitu LD-Room memberikan data yang terkini atau up to date. Sebanyak 33 responden menjawab setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian 21 responden netral, 10 responden sangat setuju, 3 responden tidak setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian pernyataan yang kedua yaitu LD-Room memberikan informasi yang Anda butuhkan secara tepat waktu. Sebanyak 29 responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian 22 responden menyatakan netral, 11 responden sangat setuju, 5 responden tidak setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan yang ketiga yaitu LD-Room selalu menyediakan informasi pada saat yang diperlukan. Sebanyak 32 responden menjawab setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian 22 netral, 10 responden menjawab sangat setuju, 3 responden menjawab tidak setuju, dan 1 responden menjawab sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian pernyataan yang terakhir dalam section ini yaitu apabila LD-Room mengalami masalah, ada petugas yang dapat menyelesaikan tepat waktu. Sebanyak 28 responden menjawab netral dengan pernyataan tersebut, kemudian 16 responden menjawab setuju, 12 responden tidak setuju, 7 responden sangat setuju, dan 5 responden sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian section terakhir dalam survei ini yaitu section kepuasan, di mana dalam section ini juga terdapat 5 tingkatan atau coding yang dimana dalam angka 1 berarti sangat tidak memuaskan, 2 tidak memuaskan, 3 netral, 4 memuaskan, dan 5 sangat memuaskan. Di dalam section ini juga terdapat 4 pernyataan. Yang pertama yaitu tampilan desain LD-Room. Sebanyak 35 responden menjawab memuaskan, kemudian 17 responden netral, 12 responden sangat memuaskan, dan 4 responden menjawab tidak memuaskan. Kemudian pernyataan yang kedua yaitu navigasi menu-menu LD-Room. Sebanyak 32 responden menjawab memuaskan dengan pernyataan tersebut, kemudian 19 responden netral, 13 responden sangat memuaskan, 3 responden tidak memuaskan, dan 1 responden sangat tidak memuaskan. Pernyataan yang ketiga yaitu informasi yang disediakan LD-Room. Sebanyak 38 responden menjawab informasi yang disediakan sudah memuaskan, kemudian 18 responden netral, 10 responden sangat memuaskan, dan 2 responden tidak memuaskan. Pernyataan yang terakhir yaitu sarana interaksi yang disediakan LD-Room. Sebanyak 33 responden menjawab memuaskan, kemudian 19 responden netral, 12 responden sangat memuaskan, dan 4 responden menjawab tidak memuaskan dalam pernyataan tersebut. Kemudian hasil survei kepuasan LD-Room Unsud menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna LD-Room puas dengan sistem informasi LD-Room. Akan tetapi, masih ada beberapa responden yang merasa tidak puas dan bersikap netral dengan sistem informasi LD-Room. Sebagian besar responden merasa LD-Room bermanfaat untuk menunjang kegiatan perkuliahan serta mudah digunakan. Informasi yang disajikan oleh LD-Room juga sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memproses data. Akan tetapi di sisi lain masih banyak responden yang menyatakan bahwa LD-Room sering terjadi error pada saat digunakan, serta petugas yang kurang responsif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa LD-Room sebagai salah satu sistem informasi yang digunakan untuk menunjang perkuliahan di Unsud masih butuh perbaikan pada beberapa aspek agar dapat menunjang kegiatan perkuliahan secara optimal.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.